Banyak banget wajib pajak yang bingung nih, gimana sih mekanisme pengungkapan ketidakbenaran? Berikut video pemaparan by RIP Consulting or Regulation in Practice Consulting. Pengusaha kena pajak wajib melakukan perhitungan, setor, dan juga lapor pajak secara mandiri. Di perhitungan terdapat 3 jenis kesalahan, dan lapor juga terdapat 3 jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan penerapan regulasi, human error, dan juga kesalahan sistem administrasi. Pada lapor, ada kesalahan input data, dokumen tidak lengkap, dan dokumen tidak valid, yang menjadi pengungkapan ketidakbenaran. Untuk alur pengungkapan ketidakbenaran, yang pertama, pilih menu surat pemberitahuan, lalu klik pengungkapan ketidakbenaran. Kedua, klik tombol buat pengungkapan kesalahan. Yang ketiga, cari nomor kasus terkait dengan mengklik tombol pencarian pengungkapan atau icon loop seperti gambar di bawah ini. Lalu yang keempat, cari nomor kasus pemeriksaan yang akan dilakukan pengungkapan ketidakbenaran lalu klik select. Dan kelima, klik buat pengungkapan atau create disclosure, lalu klik ikon mata untuk melihat formulir yang tertera. Yang keenam, data pada formulir akan terisi secara otomatis. Wajib pajak hanya perlu memilih penanggung jawab wajib pajak dan tanda terima SPT. Dan yang ketujuh, pilih surat pemberitahuan pemeriksaan dengan mengklik icon pensil. Gimana? Sampai sini masih bisa ngikutin dan gak ketinggalan sama sekali kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, gulir ke bawah, kemudian isi nilai pajak kurang bayar menurut wajib pajak yang akan diungkapkan. Sistem otomatis menghitung denda yang berlaku sesuai peraturan, kemudian klik save. Lalu, unggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran, lalu klik submit and pay, dan juga lapor. Yang ke-10, pembayaran dapat menggunakan kode billing atau deposit pajak. Setelahnya, jika memilih menggunakan deposit, masukkan signer ID dan paraphrase lalu klik confirm sign. Yang ke-12, jika pembayaran berhasil, maka pengungkapan ketidakbenaran akan tampil pada submenu telah diajukan. Yang ke-13, berikut adalah contoh bukti penerimaan elektronik atas pengungkapan ketidakbenaran yang telah disubmit. Pembatalan faktur pajak ganda. PKP harus melakukan pembatalan faktur pajak untuk faktur pajak yang telah dibuat atas penyerahan BKP dan atau JKP yang transaksinya dibatalkan atau barang dan atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak. Berikut tata cara pembatalan faktur pajak ganda. Yang pertama, untuk membatalkan faktur pajak keluaran dilakukan pada menu e-tax invoice atau faktur pajak. Kedua, pembatalan faktur pajak dilakukan melalui akun penjual pada menu e-tax invoice. Pilih submenu output text untuk menampilkan daftar faktur pajak keluaran yang akan dibatalkan. Pada menu output text, pilih faktur pajak yang ingin diganti dengan menekan icon edit atau pensil. Setelah formulir faktur pajak ditampilkan, lalu pembatalan dengan memilih tombol cancel atau batal pada bagian bawah formulir. Saat muncul konfirmasi pembatalan faktur, pilih ya untuk menyetujui. Keenam, isi identitas sertifikat digital yang menandatangani faktur, lalu pilih save dan confirm sign. Status faktur berubah menjadi waiting for cancellation karena pembeli harus menyetujui pembatalan faktur yang telah atau belum dikreditkan. Jika pembeli menyetujui pembatalan, status faktur berubah menjadi cancelled atau dibatalkan. Akun pembeli akan menerima notifikasi icon lonceng untuk permohonan persetujuan pembatalan faktur pajak. Lalu untuk menindaklanjuti permintaan pembatalan, pembeli membuka menu e-tax invoice lalu memilih submenu input text. Pembeli membuka daftar faktur masukan, pilih icon edit untuk melihat formulir, faktur yang diajukan pembatalan berstatus waiting for cancellation. Lalu gulir ke bawah dan pilih approve cancellation untuk menyetujui pembatalan faktur dari penjual. Setelah pembeli menyetujui permohonan pembatalan, status faktur berubah menjadi cancelled atau dibatalkan. Syarat pembetulan pengakuan ketidakbenaran. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pembetulan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, disampaikan dengan pernyataan tertulis, lalu DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Jangka waktu pembetulan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Apakah pengungkapan ketidakbenaran dikenakan sanksi? Mungkin itu pertanyaan teman-teman. Yang pertama, jika menimbulkan kurang bayar, dikenakan sanksi. 2. Jika diungkapkan saat pemeriksaan bukti permulaan, kena sanksi tambahan. Yang ketiga, jika hasilnya nihil atau lebih bayar, tidak dikenakan sanksi sama sekali. Yang keempat, jika ada unsur kesengajaan, itu akan menghasilkan resiko pidana.
Yang kelima, teknik perhitungan sanksi bunga diatur dalam PMK. Please contact us and always remember, never forget, in RIP does your tax. Thank you very much.